Saja Pak skedul ke agendanya. Ya betul, hari ini Kuarang Soreang mengadakan penguatan kepramukaan di dalam kurikulum Merdeka, yang mana pesertanya adalah para ketiga SK semua angkatan dan para mabigus yang ada di Kecamatan Soreang. Adapun pematerinya yaitu dari sekretaris cabang langsung datang ke Soreang, dan juga dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ibu Hajai Sumiati menyampaikan materi. Untuk penguatan kegiatan permukaan itu materinya adalah Sekretaris Cabang itu Pak Haji Nanang Puswara. Dia menyampaikan masalah yang lagi ramai di masyarakat mengenai permen yang menyatakan bahwa kegiatan pramuka di sekolah dihilangkan. Sebenarnya bukan dihilangkan, dari sampaian dari Pak Kuarcap, Sekretaris Cuarcap, bahwa pembelajaran kepramukaan itu dikuatkan lagi dalam kurikulum Merdeka. Ini yang perlu diteruskan. Dan untuk materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bu Hajai Sumiati, beliau menyampaikan mengenai tupoksi ASN, terutamanya P3K. P3K itu harus betul-betul mempunyai kompetensi di bidang pembelajaran, dan juga dia juga mengaitkan dengan kepramukaan. Kedepannya itu P3K untuk menjadi pembina di pangkalan atau satuan pendidikan itu harus mempunyai kompetensi. Kompetensinya itu minimal mereka itu sudah mengikuti kursus mahir dasar KFD. Maka dengan kegiatan ini diberi pemahaman, diberi wawasan agar para P3K yang angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu mengetahui tentang pendidikan kepramukaan, yang akhirnya mereka mempunyai kesadaran untuk mengikuti kegiatan KMD yang nanti insya Allah oleh Kuarang Soreang difasilitasi untuk KMD tersebut. Ya, baik, terima kasih. Pak Sekjen, terkait tentang Permendikbud 12 nih, khususnya Kabupaten Bandung, tentang kegiatan pramuka akan dilakukan penguatan ya, khususnya di daerah Kabupaten Bandung tentang kokurikuler pramuka ini bagaimana Pak? Jadi begini, alhamdulillah, terima kasih. Memang kita selaku warga negara, wabil khusus keluarga besar pramuka, itu harus tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku. Nah, sekarang keluar Permendikbud 12 2004 tentang pendidikan. Nah, kedudukan pramuka dalam Permendiknas ini justru memperkuat keberadaan pramuka. Kalau awalnya Permendikbud sebelumnya adalah ekstrakurikuler di luar kurikulum pokok, sekarang menjadi kurikuler. Jadi ini adalah untuk penguatan, pendalaman intrakurikuler, pelajaran-pelajaran yang ada di pelajaran pokok yang intrakurikuler. Contoh kecil, ketika kita berbicara tentang bela negara. Nah, itu kalau di sekolah itu terbatas, lingkupnya kecil, dibatasi oleh ruang kelas dan sekolah. Tapi di pramuka dikembangkan secara nyata. Contoh ketika ada bencana alam, ketika ada hari-hari besar, terlibat pramuka itu hari besar, contoh pengamanan hari raya. Itu 7 hari sebelum dan 7 hari. Kemudian ketika ada bencana, ada saka bencana, itu kita terjun. Nah, itu kira-kira secara singkat pramuka khususnya Kabupaten Bandung, satu, patuh dengan ketentuan yang ada. Kedua, implementasi kepramukaan di Kabupaten Bandung itu lebih dipertajam, apalagi Kak Bupati Kamabicab Kabupaten Bandung, termasuk Ibu Kak Kuarcap Kabupaten Bandung, itu sangat konsen. Salah satunya dia fokus dan nyata, satu, di anggaran. Itu luar biasa peningkatannya, dari hanya yang 1 miliar sekarang menjadi 3,6 miliar.
kemudian bahkan sudah mempersiapkan bumi perkemahan yang ada di Kabupaten Bandung, jumlahnya 16 hektar itu di Gentong, Balai Endah atau Cangkring di sana. Itu kita keseriusan Pak Bupati, termasuk Bapak Ibu ketika anak-anak kita yang keluaran SMP menuju ke SMA, karena itu beda kewenangan. Alhamdulillah Pak Bupati menyuruh kami bagaimana anak-anak pramuka ini yang waktu itu mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional, bahkan ada yang ke Jambore dunia, itu karena mungkin persepsi yang berbeda tidak diterima melanjutkan ke SMA, kami disuruh memberikan advokasi ke SMA-SMA yang dimaksud, juga koordinasi dengan provinsi yang tadinya diterima karena memang nyata prestasinya dan membawa Jawa Barat Kabupaten Bandung jadi bisa tersalurkan. Itu saja kira-kira. Jadi khususnya di Kabupaten Bandung, pramuka itu akan diperkuat dengan Permendikbud 12 ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana merespon terhadap peraturan ini? Terima kasih. Dengan adanya Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 itu tentang pramuka ya, bahwa kemarin pramuka itu dulunya masuk kepada ekstrakurikuler, sekarang masuk ke kokurikuler. Jadi maksud di kokurikuler ini bahwa kegiatan pramuka, program pramuka itu masuk ke semua mata pelajaran. Jadi di dalam mata pelajaran misalnya untuk pelajaran IPA misalnya, untuk pelajaran IPA itu dimasukkan ke pramukaannya. Kan ada sifatnya kalau pramuka itu ada untuk asosiasi dengan lingkungan ya, dengan asosiasi dengan otomatis itu harus ada juga kepramukaannya di sana. Contohnya dalam salah satu mata pelajaran. Jadi tidak hanya dalam satu mata pelajaran saja, ini semua mata pelajaran harus ada masuk ke pramukaannya. Jadi itu otomatis masuk kepada kokurikuler. Sebagaimana yang pemerintah laksanakan bahwa pramuka masuk kepada kokurikuler. Terkait ini Bu, pramuka itu kan dijadikan kokurikuler utama di Kabupaten Bandung, dan untuk para pendidik khususnya di guru-guru dan ini di P3K itu menjadikan standar kompetensi yang wajib KMD itu, betul? Ya betul. Karena untuk prasyarat dari seorang pembina itu harus sudah memiliki sertifikat tentunya ya. Jadi tidak sembarangan bahwa guru di sekolah untuk mengajarkan kepada peserta didiknya tentang kepramukaan, kalaupun mereka itu belum mempunyai sertifikat, baik itu melalui KMD maupun melalui KML untuk kelanjutannya. Jadi begitu untuk apalagi sekarang P3K ya, dengan adanya P3K itu wajib untuk mengikuti KMD ini, ataupun nantinya yang sudah KMD bisa melanjutkan ke KMD. Baik, terima kasih Bu.